Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Nasyad akan menjelaskan materi pertama mengenai perkembangan ekonomi kreatif Indonesia. Ekonomi kreatif di Indonesia ini dimulai sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu sekitar tahun 2004, dan sampai saat ini dikenal oleh masyarakat Indonesia, masyarakat ekonomi awan yang dikenal sebagai MEA. Sampai saat ini tetap selalu ditingkatkan. Selanjutnya, Indonesia sudah menggerakkan sektor ekonomi sampai saat ini, dan ada beberapa hal yang diulas dalam pengamatan serta studi fakta yang terjadi di lapangan, yaitu yang pertama ada analisis creative research di Indonesia. Creative research dipandang sebagai hal yang menarik, keterbukaan yang tumbuh dalam masyarakat, terutama dalam hal media, membawa dampak positif bagi tumbuhnya ruang untuk berekspektasi dan berkreasi. Selanjutnya ada entrepreneurship yang mulai berkembang. Selain tenaga kerja kreatif, peran wirausahawan juga sangat penting dalam tumbuhnya industri kreatif. Yang ketiga ada creative talent Indonesia dan perannya di dunia internasional. Fakta bahwa banyaknya sumber daya manusia kreatif Indonesia yang kiprahnya diakui di dunia internasional, baik yang berbasis di tanah air maupun yang berdomisili di luar negeri. Mulai dari artis musik yang diterima oleh masyarakat luar, atau desainer fashion yang diterima oleh masyarakat dari negara luar. Pencipta kreatif talent, terutama universitas sedikit dan timpang di antar daerah. Sentralisasi pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tumbuhnya kualitas SDM juga tersentralisir. Jadi walaupun daerah Indonesia potensial dan menghasilkan sumber daya manusia kreatif, namun wahana bagi pengembangan sumber daya manusia ini lewat pendidikan tinggi masih belum merata. Selanjutnya ada analisis sektor industri kreatif. Potensi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Potensi pasar domestik ini sangat besar, namun terdapat kondisi di mana potensi pasar ini belum terlayani dengan optimal. Selanjutnya ada potensi pasar luar negeri juga sangat besar. Akan tetapi jangkauan ke pasar luar negeri dan pemahaman mengenai perilaku konsumen luar negeri harus terus ditingkatkan. Ada beberapa fakta yang diperoleh terkait dengan beberapa kondisi. Selanjutnya ada sisi industri. Jumlah perusahaan dalam industri dan hambatan masuk ke industri. Yang pertama ada industri kreatif yang membutuhkan kapital expenditure cukup tinggi adalah industri televisi dan film. Dan untuk industri periklanan itu membutuhkan operational expenditure yang tinggi. Otonomi dan pemerintah daerah yang cenderung ingin memiliki stasiun televisi daerah cukup membantu dalam menambah jumlah stasiun televisi. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi berjalannya industri. Sebaran industri ini sangat dipengaruhi oleh lokasi bahan baku, lokasi pekerjaan terampil, dan lokasi pasar. Analisis lainnya itu masih terdapat beberapa industri di lokasi yang masih jauh dan lokasi bahan bakunya. Terus ada beberapa industri memang sebaiknya mengumpul seperti film dan periklanan, dan beberapa industri juga tidak terlalu masalah jika mengumpul atau tersebar. Analisis kondisi industri yaitu jumlah bahan baku yang besar, misalnya minimnya budidaya bahan baku yang mengurangi efisiensi, riset bahan baku yang masih kurang menghambat efisiensi, dan inovasi penyelundupan masih marak. Lalu selanjutnya ada analisis cuaca usaha dan persaingan industri kreatif. Ini tuh seperti regulasi bahan baku, impor dan ekspor. Terus selanjutnya ada penyelundupan yang masih menjadi penyebab kelangkaan bahan baku atau pembajakan dan HKI. Dan selanjutnya, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.